Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang media dan sumber belajar berbasis visual. Kelompok 8 beranggotakan 1. Yuli Anjarwati, 2. Like Eva Febri Menarti, dan yang terakhir Namira Alfatika Pratiwi. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian media visual. Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Kemudian, media visual merupakan sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dalam bentuk kombinasi gambar, teks, gerak, dan animasi yang disesuaikan dengan usia peserta didik, yang mana dapat menarik peserta didik dalam belajar, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Selanjutnya, manfaat media visual. Yang pertama, media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, media visual memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dan lingkungannya. Yang ketiga, media visual dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistiskan. Kemudian yang keempat, media visual membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang kelima, media visual akan mengakibatkan perubahan efektif, kognitif, dan psikomotorik. Lalu yang terakhir, meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Yang ketiga, prinsip-prinsip media visual. Menurut Azhar Arsyad, simbol pesan visual untuk pembelajaran hendaknya memiliki prinsip kesederhanaan, penekanan, dan keterpaduan. Yang pertama, kesederhanaan. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa menangkap dan memahami pesan yang disajikan visual itu. Demikian pula, teks yang menyertai bahan visual harus dibatasi. Misalnya, antara 15 sampai dengan 20 kata. Kata-kata harus memakai huruf yang sederhana dengan gaya huruf yang mudah terbaca dan tidak terlalu beragam dalam satu tampilan atau serangkaian tampilan visual. Kalimat-kalimatnya juga harus ringkas tetapi padat dan mudah dimengerti. Yang kedua, penekanan. Meskipun penyajian visual dirancang sesederhana mungkin, konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang akan menjadi pusat perhatian siswa. Yang ketiga, keterpaduan. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan sehingga visual itu merupakan suatu bentuk menyeluruh yang dapat dikenal dan dapat membantu pemahaman pesan serta informasi yang dikandungnya. Keempat, macam-macam media visual. Yang pertama, pesan visual. Pesan visual terdiri dari A gambar, B grafik, C diagram, D bagan, dan E peta. A gambar. Gambar secara garis besar dapat dibagi pada 3 jenis, yakni sketsa, lukisan, dan foto. Pertama, sketsa atau bisa disebut juga sebagai gambar garis stick figure, yakni gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok sesuatu objek tanpa detail. Kedua, lukisan merupakan gambar hasil representasi simbolis dan artistik seseorang tentang suatu objek atau situasi. Ketiga, foto, yakni gambar hasil pemotretan atau fotografi. Foto merupakan media visual yang efektif karena dapat memvisualisasikan objek dengan lebih konkret, realistis, dan akurat. B. Grafik. Grafik adalah gambar yang sederhana yang banyak sedikitnya merupakan penggambaran data kuantitatif yang akurat dalam bentuk yang menarik dan mudah dimengerti. Grafik banyak digunakan untuk menerangkan perkembangan dan perbandingan sesuatu agar dapat menyajikan secara ringkas dan jelas data statistik yang diwakilinya. C. Diagram. Diagram merupakan susunan garis-garis dan lebih menyerupai peta daripada gambar. Diagram serupa itu tergolong diagram skematik, sering disebut skema. Ada juga diagram yang menggunakan gambar-gambar yang disebut sebagai diagram piktorial. Diagram digunakan untuk menerangkan letak-letak bagian sebuah alat atau mesin, serta hubungan satu bagian dengan bagian yang lain. D. Bagan. Bagan lebih menekankan kepada suatu perkembangan atau suatu proses atau susunan suatu organisasi. Bagan ada kalanya disertai simbol atau gambar, maka hal ini sifatnya piktorial.
Secara garis besar, bagan ini terbagi atas 4 macam, yakni bagan organisasi, bagan arus, bagan pohon, dan bagan proses. Peta. Peta adalah gambar keseluruhan permukaan bumi atau sebagian. Dengan peta, orang dapat memvisualisasikan apa yang ada di permukaan bumi ini dan menentukan tempat kejadian sesuatu. Oleh karena itu, peta merupakan suatu alat visual untuk memperluas pengetahuan dan pandangannya terhadap bumi. Kedua, penyalur pesan visual nonverbal grafis yang terdiri dari buku dan modul, komik, majalah, poster, dan papan visual. A. Buku dan modul. Buku merupakan sumber belajar yang dibuat untuk keperluan umum dan biasanya seorang siswa yang membaca buku masih membutuhkan bantuan orang lain, seperti guru atau orang tua, untuk menjelaskan kandungannya. Dilihat dari segi sifat penyajian pesannya, buku cenderung informatif dan lebih menekankan pada sajian materi ajar dengan cakupan yang luas dan umum. Sementara modul merupakan bahan belajar yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar secara mandiri dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. Modul dibuat berdasarkan program pembelajaran yang utuh dan sistematis yang dirancang untuk sistem pembelajaran mandiri. Di dalamnya mengandung tujuan, bahan, kegiatan belajar, dan evaluasi. B. Komik. Komik juga dapat dijadikan media pembelajaran. Gambar dalam komik biasanya berbentuk atau berkarakter gambar kartun. Ia mempunyai sifat yang sederhana dalam penyajiannya dan memiliki unsur urutan cerita yang memuat pesan yang besar tetapi disajikan secara ringkas dan mudah dicerna. Terlebih lagi, ia dilengkapi dengan bahasa yang verbal yang dialogis. Dengan adanya perpaduan antara bahasa verbal dan nonverbal ini, mempercepat pembaca paham terhadap isi pesan yang dimaksud, karena pembaca terbantu untuk tetap fokus dan tetap dalam jalurnya. C. Majalah. Majalah secara umum dapat dimaknai sebagai media informasi dengan tugas utamanya menyampaikan berita aktual. Dalam konteks pendidikan di sekolah, untuk memacu kreativitas para siswa dalam menciptakan lingkungannya sendiri sebagai lingkungan yang kondusif untuk belajar, sekolah hendaknya menyediakan berbagai macam sumber belajar, di antaranya adalah majalah. Melalui majalah pendidikan yang diterbitkan oleh sekolah, dapat menciptakan lingkungan belajar secara kreatif. D. Poster. Poster adalah gambar yang besar, yang memberi tekanan pada satu atau dua ide pokok, sehingga dapat dimengerti dengan melihatnya sepintas lalu. Poster yang baik adalah poster yang segera dapat menangkap pandangan orang dan menanamkan kepadanya pesan yang terkandung dalam poster itu. E. Papan visual. Papan visual yakni papan yang dapat menyalurkan pesan-pesan visual. Papan visual ini memiliki banyak ragam, di antaranya meliputi papan tulis, papan magnetik, papan gambar balik, papan bulletin board, papan peragaan atau lebih dikenal sebagai papan display board. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan media visual. Adapun kelebihan dari media visual yaitu yang pertama yaitu repeatable, yaitu dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpan atau mengelipingnya. Jadi maksudnya saat nanti mungkin saat itu seseorang belum bisa atau peserta didik belum memahami tentang bacaan atau materi yang telah diberikan seorang guru. Nah, dia bisa menyimpannya materi tersebut dan mempelajarinya di kemudian hari. Terus yang kedua yaitu analisa lebih tajam, yaitu dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Jadi dalam hal ini tingkat analisa dan daya pikir seseorang itu juga akan semakin bertambah. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi
Maksudnya, salah satu faktor yang biasa terjadi yang dialami oleh peserta didik yaitu kurang pahamnya dalam penguasaan materi, mungkin seperti itu. Nah, dengan adanya media visual ini diharapkan dapat membantu masalah yang dialami oleh peserta didik. Terus yang keempat yaitu dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Maksudnya, dengan media visual ini, seseorang akan lebih dituntut untuk aktif berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, entah itu melalui secara langsung ataupun secara tidak langsung. Yang kelima, dapat menanamkan konsep yang benar. Dan yang keenam yaitu dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Nah, maksudnya di sini yaitu minat seseorang itu biasanya akan meningkat saat ia baru memperoleh sesuatu yang baru dia ketahui, seperti itu. Untuk yang ketujuh yaitu dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Jadi maksudnya kelebihan yang ini saat seorang guru memberikan suatu materi dengan menampilkan sebuah materi disertai gambar-gambar yang menarik, maka saat itu pula daya tarik dan keingintahuan seorang peserta didik itu akan semakin meningkat. Untuk kekurangan dari media visual sendiri yaitu yang pertama, lambat dan kurang praktis. Yang kedua, tidak adanya audio media visual hanya berbentuk tulisan dan tidak dapat didengar, sehingga kurang mendetail tentang materi yang disampaikan. Yang ketiga, visual yang terbatas. Jadi media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar saja yang mewakili isi berita tersebut. Yang keempat yaitu biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus menyetak dan mengirimnya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.